1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Muhammad Norman, NPM 52515111026, dan di samping saya Jafi Praharsa Farasapa Prabowo dengan NPM 52515111001. Saya Nindra Pradipta, NPM 52515111028. Saya Gading Rizky Wardana dengan NPM 5251511025. Saya Syauqi Hamam Saswan, NPM 5251511011. Baik, jadi di sini kami ingin mereview tanah yang sudah kami kumpulkan. Baik, langsung saja kita review satu-satu tanah yang sudah kita sediakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanah yang saya pegang sekarang ini. Ini adalah tanah padas hitam. Tanah padas hitam ini jika sebelum dikasih air dia teksturnya kering dan menjadi padat, menjadi kayak koral atau kerikil. Tanah padas hitam ini cocok untuk pertanian seperti padi, kopi, teh, dan lain-lain. Tanah padas hitam ini biasanya ditemukan di daerah pegunungan atau rawa-rawa. Tanah padas hitam ini jika sudah dikasih air, dia akan menjadi seperti ini. Tanah padas hitam jika sudah dikasih air, dia akan lebih lembek dan sangat cocok untuk pertanian. Jadi dia tanahnya mudah sekali, tanahnya mudah terserap oleh air, dan dia akan jika sudah ditanami akan menahan air untuk tanaman yang ditanam di tanah padas hitam ini. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang tanah padas hitam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan mereview tentang tanah gambut. Tanah gambut adalah jenis tanah basah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang tidak terurai sempurna akibat kondisi anaerobik di lingkungan yang lembab dan tergenang air seperti rawa. Manfaat dari tanah gambut adalah menyimpan karbon global, pengatur hidrologis, penyaringan air alami, serta habitat bagi keanekaragaman hayati. Nah, jadi tanah gambut setelah diberi air, dia memiliki tekstur yang lebih sedikit lengket dari kondisi sebelumnya, dan dia juga ini bisa menyerap air dengan lebih baik. Oke, tanah ini cocok digunakan untuk menanami tanaman hias di halaman rumah kita. Mungkin begitu saja review tentang tanah gambut, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya saya akan mereview jenis pasir. Ini teksturnya kasar seperti debu, biasanya untuk campuran semen dan membuat fondasi bangunan. Selanjutnya kita coba isi air. Jadi pasir ini akan berubah menjadi padat tapi tidak lengket. Sekian penjelasan dari saya tentang pasir. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanah lanau. Jadi tanah ini sering berada di sekitar pekarangan rumah. Tanah ini jika kering memiliki tekstur yang halus dan berdebu. Tanah ini memiliki manfaat, biasanya sering atau mudah cepat ditumbuhi oleh tanaman. Dan jika basah, tanah ini akan memiliki tekstur yang mengental seperti menjadi lumpur. Nah, seperti yang dilihat, tanah ini memiliki resapan air yang sangat baik, sehingga ini sangat cocok untuk dijadikan tanah yang pertanian.
dan cepat ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan. Demikian tentang tanah lau atau tanah yang di sekitar pekarangan kita. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang tanah lempung. Tanah ini bertekstur kasar dan berdebu, serta biasanya sering ditemukan di jalanan desa yang belum ada aspalnya. Manfaat tanah ini biasanya digunakan untuk konstruksi dan fondasi rumah atau bangunan, dan tanah ini tidak bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Mari kita lihat setelah dikasih air. Setelah diberi air, teksturnya akan lengket dan menyatu, tetapi masih ada sedikit tekstur keras. Sekian penjelasan dari saya tentang tanah lempung ini, semoga dapat bermanfaat.